Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Jenny Sundari, untuk mata kuliah struktur data. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah pertemuan 5, yaitu link list lanjutan. Untuk materi pertemuan 5 ini masih berhubungan dengan materi di pertemuan 4, yaitu link list. Nah, kalau di pertemuan 4 kemarin yang kita bahas adalah single link list, untuk di pertemuan 5 ini ada beberapa jenis link list yang terdapat pada pemrograman Python. Sesudah single link list, yang berikutnya adalah double link list. Nah, untuk double link list ini, setiap node memiliki 3 komponen, yaitu nilai node, referensi node sebelumnya, dan referensi node berikutnya. Jadi, node ini bisa menuju ke data sebelumnya atau ke referensi sebelumnya, dan bisa juga menuju ke node berikutnya, seperti itu. Nah, untuk node awal dari daftar tertaut ganda atau double link list, referensi ke node sebelumnya adalah 0. Demikian pula untuk node terakhir dalam daftar tertaut ganda, referensi ke node berikutnya adalah 0. Nah, bentuk dari double link list adalah seperti berikut ya. Start pointer ini data awalnya bernilai 0 dan data akhirnya juga bernilai 0. Dan memiliki 2 buah pointer, yaitu pointer menuju berikutnya dan pointer sebelumnya. Untuk pembuatan double link list, ini perintah pembuatan kelas node-nya silakan dibuat satu buah kelas baru dengan nama node. Dan pendefinisiannya self item, self enref, dan self ref. Nah, ini bisa Anda coba di Python-nya langsung. Penjelasannya juga sudah disebutkan. Membuat kelas node dengan 3 variabel, yaitu item, enref, dan paref-nya. Variabel item akan menyimpan data aktual untuk node, enref-nya untuk menyimpan referensi ke node berikutnya, sementara untuk yang paref-nya ini menyimpan referensi ke node sebelumnya. Karena tadi sudah saya jelaskan, untuk double link list memiliki 3 elemen, yaitu start, node berikutnya, dan node sebelumnya. Oke, bagaimana menambahkan item pada empty list? Di sini silakan dideklarasikan dengan pembuatan insert in empty list self data. Jika datanya adalah data yang belum ada, berarti masuk ke dalam data baru. Nah, kalau misalnya sudah ada datanya, dijelaskan atau ada pernyataan bahwa listnya sudah ada atau tidak kosong. Oke, untuk menambahkan item di awal double link list, kita periksa dulu apakah list tersebut kosong atau tidak. Jika listnya kosong, maka didefinisikan dengan pemanggilan perintah insert in empty list. Kemudian memasukkan elemen karena dalam keadaan list kosong, berarti menentukan apakah data yang masuk ini listnya itu kosong atau tidak. Kalau kosong ya berarti dia akan menempati posisi awal. Nah, kalau misalnya tidak, dia akan menambahkan ke posisi berikutnya. Nah, di sini ada perintahnya. Jika node-nya kosong, akan membuat node yang baru. Ya, lalu mencetak perintah node-nya sudah terbentuk. Selanjutnya, menambahkan item di akhir double link list. Untuk menambahkan item berarti membaca terlebih dahulu apakah listnya kosong atau tidak. Kalau listnya kosong, berarti akan menjadi elemen yang paling pertama. Jika sudah ada beberapa elemen, telusuri dulu apakah node berikutnya sudah ada isinya atau belum. Kalau belum, ya berarti akan masuk atau menambahkan node di akhir. Ya, di sini dijelaskan ketika referensi node berikutnya menjadi non, itu berarti node saat ini adalah node terakhir. Referensi sebelumnya untuk node baru diatur ke node terakhir, dan referensi berikutnya untuk node terakhir diatur ke node yang baru dimasukkan.
Ya, nah ini perintah untuk menambahkan item di akhir doubling list. Ya, selanjutnya menambahkan item pada after another item. Nah, untuk after another item ini menyisipkan di tempat atau di item yang Anda inginkan. Ditanyakan dulu, jika listnya kosong, maka tampilkan list dalam keadaan kosong. Jika tidak, akan melakukan iterasi, kira-kira mau ditempatkan di mana not tersebut. Apakah di tengah, atau 2 not sebelum terakhir, atau 2 not sesudah di depan. Makanya di sini disebutkan menambahkan item pada after another item. Kalau tadi sebelumnya menambahkan item pada not terakhir, sementara yang menambahkan item pada after another item, ini kita tentukan kira-kira not tersebut akan diletakkan di item yang mana. Ya. Tetapkan referensi sebelumnya dari not yang baru dimasukkan ke not yang dipilih. Kemudian, tetapkan referensi berikutnya dari not yang baru disisipkan ke referensi berikutnya dari yang kita pilih. Jika not yang dipilih bukan not terakhir, berarti kita tentukan dulu atur referensi sebelumnya dari not berikutnya, kemudian ditambahkan. Dan terakhir, atur referensi berikutnya dari not yang dipilih ke not yang baru dimasukkan. Nah, ini adalah perintah untuk menambahkan item pada after another item. Sama ya, seperti perintah sebelumnya, ditanyakan dulu apakah notnya kosong atau tidak. Kalau kosong berarti memberitahu kalau notnya dalam listnya dalam keadaan kosong. Kemudian nyata. Jadi kita mau menginput atau menyisipkan di mana n item sama dengan xx, ya, atau menempatkan item sesuai dengan item yang mau kita sisipkan, posisinya di mana. Nah, yang selanjutnya adalah menambahkan item before another item. Sama seperti after item, berarti kalau yang menambahkan item before another item ini justru meletakkan not ini di sebelum item yang kita tentukan. Selanjutnya, melakukan iterasi terlebih dahulu melalui semua not dalam doubling list. Jika not yang sebelumnya ingin memasukkan not baru tidak ditemukan, akan tampil pesan bahwa item yang kita ingin sisipkan ini tidak ada. Tapi jika not ditemukan, dipilih, lalu dilakukan penyisipan. Yang pertama, tetapkan referensi berikutnya dari not yang baru dimasukkan ke not yang dipilih. Kemudian setelah referensi sebelumnya, dari not yang baru disisipkan ke referensi yang akan dipilih. Lalu tetapkan referensi berikutnya, dan yang terakhir, atur referensi sebelumnya dari not yang dipilih ke not yang baru dimasukkan. Nah, ini untuk menambahkan item before another item. Untuk perintah pada coding Java-nya seperti ini ya. Tanyakan dulu, apakah not dalam keadaan kosong atau tidak. Kalau tidak kosong, dia akan mencari mau disisipkan di item yang mana. Nah, melakukan iterasi dulu, ada nggak nih disisipkan ke item yang mau kita cari? Kalau tidak ada, akan menampilkan pernyataan bahwa item yang kita inginkan itu tidak ada dalam list. Tapi kalau misalnya ada, maka akan dilakukan proses penambahan. Oke, selanjutnya menghapus elemen di awal not. Untuk menghapus elemen di awal not ini adalah cara yang paling mudah, karena hanya menentukan posisi awal dari not, kemudian dihapus. Udah, itu aja. Ya, namun sebelumnya dicek dulu, yang pertama listnya kosong atau tidak. Kalau listnya kosong berarti tidak ada proses penghapusan. Nah, kalau misalnya ada satu, berarti list elemen tersebut akan kita jadikan sebagai not awal. Nah, ini contoh penerapan codingnya. Ditanyakan dulu apakah not dalam keadaan kosong atau tidak. Kalau ya, berarti the list has not element to delete. Tidak ada elemen yang akan dihapus. Tapi kalau misalnya ada, ditanyakan lagi tadi posisinya di mana. Kalau posisinya listnya hanya satu dan ada di awal, ya berarti itu yang akan dihapus. Ya. Seperti itu.
Jadi menentukan posisi awal dari note. Jika berada pada posisi awal, sudah pasti akan dihapus. Karena di sini yang diminta adalah menghapus elemen di note awal. Yang ketiga, menghapus elemen di note akhir. Nah, untuk menghapus elemen di note akhir, berarti ada pengulangan terlebih dahulu, mengulangi list sampai dengan mencari note terakhir ada di mana. Ketika sudah menemukan atau sudah sampai di note yang terakhir, maka akan dilakukan proses penghapusan. Nah, langkahnya juga sama, melihat dulu atau menanyakan dulu apakah list kosong atau tidak. Jika listnya kosong, berarti tidak ada item yang akan di-delete. Nah, jika hanya berisi satu elemen, ya berarti elemen tersebut yang menjadi note awal dan akhir, sehingga lebih mudah dihapus. Tapi kalau misalnya ada beberapa note, maka harus akan dilakukan pengecekan dulu. Note terakhir bukan, kalau bukan dia akan menambah ke note berikutnya, ada proses looping di situ, sampai menuju ke note paling akhir. Baru bisa dilakukan penghapusan. Ya, untuk coding programnya ini, if self-start note is none, jika tidak ada atau note-nya dalam keadaan kosong, the list has not element to delete. Kemudian akan ditanyakan lagi, apakah kosong? Kalau misalnya kosong, dia akan mengembalikan nilai menuju ke note berikutnya sampai nilainya tidak kosong, ya, atau sampai ke note paling akhir. Oke, selanjutnya menghapus elemen berdasarkan nilai. Kalau untuk menghapus elemen berdasarkan nilai ini tidak dilihat dari posisi note-nya, tapi dilihat dari nilai yang akan kita hapus atau akan kita cari. Sama seperti menambahkan item after another item atau before another item ya. Jadi yang dicari adalah nilai dari note-nya, bukan posisi note itu berada. Pengecekan pertama ini sama, jadi semuanya itu dicek dulu apakah link ini ada isinya atau tidak, ya, pengecekan awal. Kalau misalnya tidak ada, akan menampilkan pernyataan the list has no element to delete. Kemudian akan mencari nilai berdasarkan atau menghapus elemen berdasarkan nilai yang kita pilih atau yang kita inginkan. Kalau misalnya tidak ada, ini ada pernyataan lagi item not found, artinya nilai yang kita cari ini tidak ada, sehingga tidak bisa dihapus, ya. Tapi kalau misalnya ada, akan dilanjutkan perintahnya untuk dihapus, seperti itu. Nah, ini bentuk implementasi doubling list-nya secara keseluruhan, dari mulai penambahan data, penempatan data sebagai note awal, dan juga sampai dengan note berikutnya. Ini bisa Anda coba dipraktekkan. Ini contohnya, masih lanjutan dari coding yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah circular linked list. Untuk circular linked list, ini memiliki 2 pointer pada masing-masing node. Kalau tadi di doubling list, ini kan satu node-nya memiliki 3 ya, ada awal, previous, dan next. Untuk yang di circular linked list, ini satu pointer memiliki 2 node, dan pada pointer previous, pada node tail mengarah ke pointer next, dan pada node head. Jadi dia bolak-balik. Kalau Anda lihat dari gambar, ini contohnya pointer 6, dia bisa ke 7, bisa ke 5, atau sebaliknya 5 bisa ke 6, bisa ke 4. Ya. Ini untuk penerapan circular linked list-nya. Silakan dicoba. Dan yang berikutnya adalah multiple linked list. Multiple linked list ini adalah satu linked list di mana pada setiap node memiliki banyak pointer. Anda bisa lihat di sini ada node A memiliki banyak pointer, dia bisa ke E, D, C, B, sampai dengan ke I, seperti itu.
Ya. Untuk pertemuan 5, link list lanjutan, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.